Yang pertama itu ya karena trauma lah ya. Trauma kenapa? Traumanya gini Pak. Kali ini saya datang ke peternakan milik Mas Sidul. Ini saya ditemani dengan istri dan anak itu. Habis pulang sekolah itu istri saya, dan ini anak saya nomor 2. Kita lihat ke sana. Kita lihat. Kemarin juga saya di sini. Ini juga menitipkan 4 ekor indukan. Ini tempat Mas Sidul. Mas Sidul ini memang fokus di penggemukan dan breeding. Ini kalau kandangnya kapasitas sekitar 60 ekor. Ini indukan yang kemarin saya titipkan untuk di breeding ke Mas Sidul ini. Ini indukannya. Terus ini nomor 2, dan ini yang 3, ini indukan. Nih, dan ini nih, tapi yang lain ini kosong, tinggal beberapa ekor kecil-kecil ini untuk digemukkan oleh Mas Sidul. Tapi Mas Sidul memilih untuk digemukkan ini kecil-kecil ini betina. Coba kita cek dulu ya, apa betina apa jantan. Mas Sidul ini udah lama ini fokus di penggemukan. Ini betina, itu juga betina, ini betina, betina kecil-kecil kalau ini betina, ini betina, itu juga betina. Nah, ini semua betina Mas Sidul. Ini untuk Mas pasca panen kemarin, tempat Mas Sidul ini kosong, belum diisi. Terus kemarin minta untuk 4 ekor indukan. Ini itu indukannya. Tapi memang kebetulan Mas Sidul ini nggak pernah mau diwawancara karena malu. Ini kandang-kandangnya Mas Sidul ini kayak gini. Ini khusus penggemukan. Ini ada beberapa ruangan nih. Ini juga. Ini semuanya kosong ini. Ya kalau faktor saya kurang paham karena memang tidak bercerita dan juga tidak menceritakan ini kosongnya kenapa. Yang jelas sekarang ini karena faktor kondisi bibitan untuk digemukkan itu mahal. Ya. Saya mau tanya ini, ngapa Mas Sidul nggak mau diwawancarai sih? Yang jelas mungkin malu ya, yang pertama. Yang kedua kalinya Mas Dul ini dulu kan udah pernah pelihara kambing, sempat sukses sampai kandang ini penuh. Nah untuk saat ini Mas Sidul mengurangi karena terlalu capek. Ya mungkin 2 faktor itulah yang termasuk harga. Iya, harga mungkin Pak Sidul ini agak terkejut karena waktu itu dia belanja masih harga agak murah, giliran dijual kembali harganya harga masih standar segitu aja. Nah sementara untuk belanja kembali Pak Sidul mengalami kendala persoalan modal lah. Iya. Mas Rohmat ini tangganya Mas Sidul? Iya betul. Berapa rumah dari sini? 3 rumah. Biasanya memang sering ke sini? Iya hampir. Apa sih yang sering jadi keluhan Mas? Sebenarnya keluhan Mas Sidul ya cuman itu sih. Di permodalan, karena mungkin modal yang terbatas, akhirnya Mas Sidul mengurangi. Kalau Mas Rohmat sendiri ngapa berhenti? Kalau saya ya faktor modal yang pertama itu ya karena trauma lah ya. Trauma kenapa? Traumanya gini Pak, awal saya pelihara kambing itu kan sangat bagus, sering beranak karena yang saya pelihara ini betina. Nah namun saya mengalami kendala hampir 1 tahun betina ini setelah beranak kok nggak minta kawin lagi. Terus akhirnya ya kekecewaan lah di situ ya. Akhirnya saya memutuskan saya jual semua kambingnya, habis itu saya berhenti. Itu cuman 1 indukan gara-gara nggak mau? 3 indukan. 3 indukan nggak ada yang mau. Iya, 3 indukan nggak ada yang mau kawin. Sementara anaknya udah umur berapa? Umur 1 tahun lebih. Itu faktor Mas Rohmat nggak paham atau gimana sebenarnya?
Sebenarnya kalau ngomongin paham nggak paham, saya mungkin ya bisa jadi nggak paham. Cuman untuk pemantauan hampir setiap hari saya pantau. Pagi saya bersihin kandang, siang saya kasih makan, habis saya kasih makan saya cari rumputnya untuk kasih makan sore lagi. Bahkan malam tetap saya tengok untuk kasih makan malam. Selama 1 tahun itu kok betina ini nggak mau minta kawin. Nah, saya tunggu sampai 1 tahun masih gitu-gitu aja. Akhirnya dijual. Akhirnya dijual. Berapa jual waktu itu? Waktu itu saya jual anakannya aja sampai laku 1,5, 1.500.000 lah ya. 1 ekornya? 1 ekornya. Nah, induknya waktu itu laku berapa ya? Udah agak lupa ini. Kurang lebih 1000-an lah kayaknya induknya. Iya. Terus ngapa nggak ada nggak tanya-tanya? Kan terkadang memang perilaku kambing minta kawin itu tidak hanya menjerit-jerit, kadang ada yang diam, kadang ada yang memang tidak mengeluarkan perilaku yang aneh, kan hanya mengeluarkan lendir kecil putih, itu nggak diperhatikan. Udah. Nah, waktu itu biasanya kan kalau selama saya beternak 18 lah istilah orang Jawa, 40 hari setelah beranak, indukannya ini kan minta kawin kembali toh. Nah, ini kok nggak menunjukkan tanda-tanda. Saya tunggu sampai 3 bulan, kok nggak ada tanda-tanda juga. Biasanya kan bekos-bekos lah istilah orang Jawa. Nah, tapi kok nggak bekos-bekos juga. Saya lihat dari belakang, kok nggak ada lendir-lendirnya juga. Kemudian saya pancing, saya kasih pejantan, saya masukin ke kandang, dia tetap nggak mau. Bahkan sampai beberapa hari pejantan itu di situ, dia nggak mau. Ngapa dijual nggak ditukar aja? Yang jelas kekecewaan mungkin ya, capek lah, udah pengen berhenti, nggak mau nyari rumput lagi, ganti haluan. Yang jelas Pak. Haluan? Iya. Itu dulu kambing sendiri atau gaduh? Sebagian gaduh, sebagian kambing sendiri. Sebagian gaduh. Iya. Apa ada sebab faktor makanan? Enggak sih, kalau makanan saya justru cari selektif lah ya. Makanannya bagus, hijau, muda. Saya campur agak tua dikit karena untuk nanggulangi biar nggak mencret. Biasanya kalau terlalu muda daun itu kan rumputnya mencret di kambing. Tidak ada makanan yang beli? Waktu itu belum. Belum ya? Belum. Artinya rumput hijau-hijau Rumput murni. hijau. Tapi menunjukkan proses yang aneh. Iya. Oh. Terus Mas Rohmat, ini kalau setiap hari dengan Mas Dul, apa sih yang paling kemudian pengen diinginkan Mas Dul dalam kandang? Kan begitu banyak kayak gini. Yang jelas modal. Selama ini saya ngobrol dengan Mas Sidul, saya amati Mas Sidul ini sebenarnya bagus dalam beternak, sinung istilah orang Jawa. Sukses terus. Sukses terus. Mungkin dia terkendala ya yang saya sudah katakan berapa awal. tahun Mas Sidul? Mas Sidul kurang lebih penggemukan 4-5 tahun lah ya. Dulu sini yang terbesar ya? Iya, Mas Sidul yang terbesar untuk lingkungan sini. Ada lagi Mas Yanto. Mas Yanto yang mana? Mas Yanto sebelahnya Pak Kasman, perempatan dalam itu. Ada juga. Sekarang udah berhenti juga. Ngapa itu juga? Kurang paham. Mungkin terkendala modal juga. Sekarang ganti sapi kayaknya. Ganti sapi? Iya. Oh, modal ini modal pinjam atau modal gimana faktornya? Waktu itu saya kurang paham loh, modal itu pinjam apa dari mana. Mungkin ya dia punya tabungan dikit-dikit. Mas Sidul awalnya ya modal pribadi. Modal pribadi sebenarnya? Iya, tidak ada pinjaman dari apapun ya? Ya ada sebagian, ada perbantuan dari pinjaman. Nah mungkin dia ya modal dikembalikan itu. Modal dikembalikan, habis itu karena modal habis, terus terkendala harga yang nggak stabil, mungkin kekecewaannya di situ. Kalau kandangnya Mas Rohmat masih ada nggak? Sekarang udah saya bongkar Pak. Udah dibongkar? Iya. Itu yang kandang dulu bok-bokan dibongkar? Iya. Ngapa? Ya udah nggak pengen lagi Pak, udah trauma Pak dengan kekecewaan yang awal itu Pak. Karena faktor itu aja. Iya, namanya. faktor itu sebenarnya. Kan bapaknya Pak Rohmat kan ingin bapaknya Pak Rohmat kan ternak kambing juga sih. Iya, sampai saat ini malah justru bapak ini ya, kalau saya perhatikan ternaknya kayak nggak seberapa. Artinya ngasih makan biasa-biasa aja dibanding yang lain. Harus cari rumput yang bagus, selektif banget. Bapak kadang hanya di pinggir-pinggir rumah nyari rumputnya, tapi ya emang rezeki bapak itu bagus.
hampir setiap tahun kambingnya itu beranak. 3-4 indukan pasti beranak setiap tahunnya, cepet banget bertambah. Nah sementara saya yang selektif seperti itu malah justru kok kurang beruntung apa gimana, nggak tahu juga. Faktor anu Mas, secara keilmuan ternak lebih paham Bapak apa Mas Rohmat? Lebih paham Bapak kayaknya, karena awalnya saya juga kan belajar dari Bapak atau Pak. Nah, Bapak awalnya emang benar-benar peternak kambing. Dari saya kecil saya bantuin Bapak waktu itu karena bagus saya ternak ikut Bapak. Setelah saya coba ternak sendiri kok ada perbedaan. Saya juga nggak tahu sebenarnya ilmu tekniknya ya dari Bapak semua, saya pelajari dari situ. Bapaknya namanya siapa? Bapak Paringun. Paringun yang kemarin saya liput ya? Iya. Oh, yang di Sukonegara itu? Oh iya. Ini kan desa Sri Pendowo. Sri Pendowo. Itu yang di Sukonegara bapaknya Mas Rohmat? Iya. Yang sempat saya datang ke sana? Iya betul Pak. Karena saya datang ditemani adiknya Mas Rohmat sendiri ya? Iya. Oh, itu Bapak Mas Rohmat ya? Iya. Dan kandangnya memang walaupun sederhana memang kambingnya bagus-bagus. Bagus ya. Terus kalau sekarang Mas Rohmat, pandangan sekarang itu kambing itu gimana harga kambing? Kalau selain mahal. Kalau untuk saat ini saya kurang paham ya untuk harga, karena udah lama ini ya, udah beberapa tahun saya berhenti. Jadi untuk harga kambing dari mulai yang kacang istilahnya, kemudian rambon, peek, saya udah nggak memahami Pak. Udah nggak memahami. Nggak memahami. Harganya udah tidak mengikuti. Udah tidak mengikuti sama sekali Pak. Walaupun kumpulan dengan masih ada teman-teman peternak. Iya, kadang sering sih berkunjung ke tempat Pak Budi sesekali lah ya, ke tempat Mas Abdul atau yang lain. Cuman saya ini nggak pernah menanyakan untuk harga segini ukuran berapa gitu. Kalau masih dulu tertarik enggak? Untuk saat ini udah nggak lagi loh kayaknya untuk peternak. Sama sekali. Sama sekali. Kemarin bawa 10 ekor itu kemana? Yang mana yang ya? Dapat apa namanya dari program teman-teman yang ada dibangun itu? Dari program Basnas itu sengaja saya bagikan Pak, karena itu emang program. Saya cari orang-orang yang benar-benar harus menerima bantuan itu, yang sifatnya bergulir Pak. Oh, bergulir ya? Iya, itu ada 20 ekor dan 1 pejantan. Saya kasihkan ke 10 peternak kambing yang ada di kampung Sri Pendowo. Alhamdulillah itu udah berjalan berapa bulan sekarang? Sampai saat ini kurang lebih 5 bulan. 5 bulan? Iya. Tapi Mas Rohmat sendiri malah nggak mau ngurus kambing? Nggak mau. Ya udah, terima kasih informasinya Mas Rohmat ya. Sama-sama Pak, terima kasih kembali atas kunjungan Bapak. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Sama-sama Pak. Sukseslah untuk usaha alternatifnya. Amin. Apa lo? Direkam ora pernah gelem apa? Isin apa piye? Isin. Wah, keren lo. Keren bagi. Ya pas alasanku yo. Berarti kan pas alasanku isin. Biar kan kandangnya paling gede gini ya.